datanglah pikiran-pikiran barat yang ingin menghancurkan tatanan agama di Indonesia. Itu saya katakan yang namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Subhanallah, subhanallah. Kebebasan adalah asasi manusia. Ini faham dilahirkan oleh orang-orang barat yang mereka trauma terhadap agama mereka. Mereka trauma dari agama mereka, akhirnya karena trauma terhadap agamanya, mereka ingin membebaskan diri daripada agama. Agama dianggap membelenggu kebebasan orang, sehingga dia lahirkan faham liberalisme. Kebebasan adalah asasi manusia. Inilah yang menghancurkan agama. Seorang tokoh liberalisme di barat menyatakan bahwa liberalisme dan HAM, kebebasan adalah asasi manusia untuk menghindarkan manusia, untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Itu tujuan mereka. Jadi liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia sudah bebas dari asuhan agama, berarti manusia sudah jadi binatang. Maka saya katakan di Jakarta, liberalisme dan HAM ini kalau tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan agama, maka liberalisme dan HAM tujuannya adalah untuk membinatangkan bangsa Indonesia supaya bangsa itu jadi binatang. Laki-laki dan perempuan bebas bergaul, tidak ada batas, asal mau sama mau. Istri orang berzina dengan suami orang tidak peduli, asal mau sama mau, tidak pidana, halal. Inilah pembinatangan bangsa Indonesia sekarang ini. Ini yang kita hadapi. Ya, saya kalau sudah agama jadi muda saya. Bu, tahu umur saya, Bu? Hah? Nggak tahu ya? Umur saya ini, Bu, sudah 82 tahun. Kalau dihitung dari Hijriah, dihitung bulan Masehi, saya ini sudah 80 tahun umur saya. Tapi kelihatannya gimana, Bu? Masih muda apa tua, Bu? Hah? Jangan macam-macam kok. Itu yang bilang masih muda, itu jelas naksir saya itu orang. Itu namanya perempuan mata keranjang. Sudah tahu saya tua. Ya. Iya. Sudah 82 tahun, Bu. Kalau dihitung dengan bulan Komariah. Kalau dihitung dengan bulan Miladiah 80 tahun. Sudah tua, Bu. Berpidato sudah 58 tahun saya. Hidup saya berpidato selama 58 tahun sampai sekarang itu lebih. Pidato itu 58 tahun sampai sekarang. Sudah tua ukurannya. Nah, inilah saya fanatik karena Islam saya tahu. Nah, diturunkanlah Al-Quran ini. Pada zaman Rasulullah tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Karena tiap ada masalah, sahabat tanya Rasulullah, jawab selesai. Tanya Rasulullah, jawab selesai. Nah, setelah Rasulullah wafat, tinggallah para sahabat-sahabat Rasulullah. Rasulullah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu bin nawajid. Pegang sunnah saya, kata Rasulullah, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin ini. Kayak dijamin Rasulullah, insya Allah khulafa'ur rasyidin sudah mengikuti Rasulullah. Nah, Rasulullah memberikan Al-Quran, memberikan pesan, maka lil mu'mina liyanfiru kafatan falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqqahuna fid din liyunziru qaumahum idza raja'u la'allahum yahdharun.
Tidak pantas umat Islam berangkat perang semua. Tidak boleh, kata Rasulullah. Hendaknya ada sekelompok manusia yang memperdalam, memahami agama, yatafaqqahuna fiddin, yang mereka memperdalam agama. Jangan semua pergi ke medan perang, mati semua, selesai, Islam habis. Supaya Islam tidak habis, jangan pergi ke medan perang semua. Hendaknya ada sekelompok, kata Quran, untuk memperdalam ilmu agama. Mereka nanti yang akan memberikan pelajaran kepada mereka setelah balik dari medan perang. Jadi para ulama yatafaqqahuna fiddin ini menjadi contoh suri teladan panutan setelah Rasulullah, setelah para sahabat. Zaman sahabat kembali pada sahabat bisa menjawab, ya saya pernah dengan Rasulullah begini segala macam. Sahabat meninggal dunia, alhamdulillah Quran telah memberikan wasiat. Tidak pantas semua orang pergi ke medan perang, tapi hanya ada sebagian mereka yang yatafaqqah fiddin, yang memperdalam ilmu agama, dan inilah nanti yang berhak untuk menjadi panutan. Dipesan oleh Al-Quran setelah Nabi Muhammad wafat, sahabat datang, mari dipesan, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada orang yang tahu kalau kau tidak tahu. Yang tahu tentang Al-Quran dan Sunnah adalah para ulama. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama'u. Ini Quran semuanya. Setelah Rasulullah wafat, kita berpegang pada sunnah Rasulullah, berpegang kepada Quran. Tapi yang mengerti Quran ini adalah para ulama. Maka tidak diwajibkan semua umat Islam ini untuk ijtihad. Ada yang bertani, ada yang berdagang, ada yang jadi nelayan, ada yang tadi tukang jahit. Jangan jadi kiai semua. Kalau semuanya jadi subran makmun semua, siapa yang mau ngaji? Semuanya bisa pidato kayak saya, siapa yang mau mendengarkan? Pidatolah sendiri-sendiri di tengah sawah itu. Kalau yang anggap orang gila. Betul? Betul? Ini Allah sudah bijaksana. Yang bertani, bertanilah. Yang berdagang, berdaganglah. Yang nelayan, nelayanlah. Nanti maghrib kumpul di masjid. Tidak ngaji kepada Nabi, ngajinya sama siapa? Sama kiai. Maka kadang-kadang saya gurung dengan orang Jakarta itu. Ayo kerjasama dengan saya. Oh iya Pak Kiai, kerjasama apa? Saya buka kitab, kamu dagang di Tanah Abang, cari duit. Nanti Isya ketemu saya di masjid. Apa yang saya dapati saya kasihkan kepadamu. Apa yang kamu dapati kasihkan dong sama saya. Hah? Namanya apa itu? Kerjasama kan? Jangan kiai ngajar-ngajar sudah mati baca kitab, ngaji Isya pulang-pulang, terima kasih kiai, cuma terima kasih. Ya bukan saya minta anda ya. Tapi itu namanya saya gurau. Yang ngaji sama saya itu sudah jadi pegawailah ke kantor. Yang dagang-daganglah di Tanah Abang, kata saya. Yang dagang di pasarlah, kata saya. Semua masing-masing kerja sebaik-baiknya. Nanti Isya datang ke masjid, saya ngaji sama saya. Apa saya dapati dalam kitab, saya berikan kepadamu. Mestinya apa yang kau peroleh dari pasar, sebagian berikan kepada saya. Betul kan? Itu kerjasama. Sambil gurau saya itu. Disinilah karena Allah tahu ini ada penjahit,
Ini ada yang ekonominya begini, maka hendaknya sekelompok orang harus ada yang jadi kiai. Inilah nanti yang akan menjadi panutannya. Taat sama kiai berarti taat sama sahabat. Taat sama sahabat berarti taat sama Allah dan Rasulnya. Itu sudah pasti. Maka ulama itu sebagai pewaris, kata Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ya. Nabi tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan sawah. Nabi menimba Quran dan hadis. Yang tadi dikatakan oleh Kiai Sondaji, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillah wa rasulih. Saya tinggalkan kedua perkara, Al-Quran dan Sunnah, dan kau tidak bakalan sesat selama kau berpegang kepada keduanya. Maka sebagian Muslim yang namanya ulama yatafaqqahuna fiddin, mereka konsentrasi, merenungkan, mengkaji, menggali Al-Quran ini. Alhamdulillah, disimpulkan oleh para ulama 4 imam yang diakui di dunia ini. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, keempat-empatnya inilah orang yang yatafaqqahuna fiddin. Ya tentu dalam memaham agama yang mendalam itu ada perbedaan, tapi perbedaannya tidak di dalam soal pokok. Itu yang harus dikaji. Dalam soal pokok tidak ada berbeda mereka. Dalam soal tauhid tidak ada berbeda mereka. Berbeda mereka hanya memperdalam pemahaman daripada ayat-ayat Allah, dan semua pemahamannya benar. Supaya saudara bertekad bahwa madhhabul arba itu sebenarnya benar. Tapi mereka orang tawadhu, bukan berarti pendapat mereka itu salah. Bukan berarti pendapat mereka tidak bersama Quran dan hadis. Kalau Rasulullah berkata bahwa hadis sahih itu adalah madhabku, kalau ada pendapat saya yang berbeda dengan hadis yang sahih, lemparkan pendapat saya di balik tembok itu, kata Imam Syafi'i. Itu bukan berarti pendapat Imam Syafi'i itu bertentangan dengan itu. Sifat tawaduknya, sifat rendahnya, seolah-olah dia merendah. Kalau pendapat saya bertentangan dengan Quran dan hadis, lemparlah pendapat saya. Padahal pendapat Syafi'i semuanya tidak ada yang tidak berdasarkan Quran dan hadis. Saya kasih contoh secara gamblang dahulu supaya tahu perbedaannya. Ayatnya satu, pendapatnya banyak. Misalnya semua Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hanbal, Imam Maliki dipegang satu ayatnya, idza kumtum ila sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini ayat wudu. Tapi pendapat mereka berbeda. Kata Imam Abu Hanifah, yang penting anggota badan yang disebut oleh Quran cuci. Mau cuci kaki duluan persilakan, mau cuci muka duluan persilakan, mau tangan dulu persilahkan. Yang penting anggota wudhu yang ada di Quran basuh semua. Mengapa Imam Abu Hanifah berkata begitu? Kata Imam Abu Hanifah, kalau saya berkata di dalam masjid Abu Bakar dan Umar dan Uthman dan Ali, apakah harus Abu Bakar duluan yang masuk masjid? Belum tentu. Mungkin Ali masuk duluan, mungkin Umar masuk duluan. Yang penting 4 orang itu ada di masjid. Maka yang penting anggota wudu dicuci. Wow, itu tidak menunjukkan tertib. Nah, tidak salah Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Syafi'i, ibda'u bima bada Allah,
mulailah kau dengan apa yang dimulai oleh Allah. Kalau Allah bilang untuk muka dulu, ya muka dulu. Setelah itu tangan, setelah itu sap kepala, setelah itu kuping, setelah kaki. Itulah kata Imam Syafi'i, ikutilah, mulailah dengan apa yang dimulai Allah. Seperti saudara Sa'i bainas sofa wal marwah, dari sofa ke marwah, karena Allah mulai sofa, ya mulai dari sofa. Maka kata Imam Syafi'i, mulai dari muka, berakhir dengan kaki. Berbeda pendapatnya, kedua-duanya benar, saya tidak menyalahkan, cuman lebih teliti kepada Imam Syafi'i, tetap wudu itu. Nah, ini misalnya mereka berbeda, tidak berbeda yang pokok. Kata Imam Abu Hanifah, siku itu tidak usah dibasuh. Kata Imam Syafi'i, siku itu dibasuh. Mengapa? Karena Allah berkata, wamsa'u fausilu wujuhakum wa ilal marafiq, sampai kepada siku. Kata-kata ila itu dalam bahasa Arab maknanya dua. Ada ila berarti batas, ada ila berarti dengan. Jadi kalau Allah berkata basuh tangannya sampai dengan siku, Imam Abu Hanifah berfaham basuhlah tangannya sampai batas siku. Sama saja. Kalau saya punya pembantu 2 orang, saya perintahkan, pembantu sapu masjid itu sampai halaman. Yang satu menyapu sampai masjid saja, halamannya enggak. Loh, halaman kok tidak? Pak Kiai bilang sapu masjid sampai halaman, jadi halaman enggak. Yang satunya sapu sampai halaman. Loh, kok disapu saya? Iya, Pak Kiai bilang sapu masjid itu sampai dengan halaman. Kedua-duanya benar nggak kira-kira pembantu saya itu? Nah, itu namanya pemahaman fikih. Misalnya, jadi perbedaan itu tetap bagi kita menjadi marojek setelah Rasulullah wafat, sahabat wafat, kepada ahli warisnya kita ini. Ahli warisnya siapa? Al ulama'u warathatul anbiya, dan dia yang mengerti. Imam Syafi'i yang lebih mengerti dari Sukuran Ma'mun terhadap Al-Quran. Umur 7 tahun beliau sudah hafal Quran, dan dia ngaji ke Imam Malik, ngaji ke Imam Abu Hanifah, tapi kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Dia tidak ketemu dengan Imam Abu Hanifah, tapi Imam Syafi'i dengan Imam Malik berguru persis. Berguru dia kepada Imam Malik. Imam Ahmad, Imam Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Nah, inilah, lalu semuanya mengikuti Imam Syafi'i, ikuti madhab yang 4. Kita kebetulan orang Indonesia ini madhab Syafi'i. Yang pendapat saya lebih hati-hati daripada madhab yang lain. Madhab Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu lebih cenderung kepada Quran dan hadis, memperhatikan hadis, tapi bukan berarti dia tidak pakai ilmu fikih, tetap dia pakai ilmu fikih. Di antara pengikut Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini ada yang terlalu ekstrim, yang lahirlah Wahabi, lahir Wahabi. Wahabi itu dilahirkan oleh seorang alim yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu yang mendapatkan, yang menggerakkan faham Wahabi itu di Najd. Nah, waktu itu untuk menggerakkan Wahabi ini, Muhammad bin Abdul Wahab itu dibantu oleh kolonel dari Inggris. Itu sejarah. Nah, jadi orang kafir ini, kalau ada orang Islam berbeda, itu dia cepat-cepat membantu. Bukan membantu, semuanya dibantu oleh dia supaya perbedaan semakin tajam. Datang ke Muhammadiyah, bela Muhammadiyah, hebat. Datang ke NU, bela NU. Itu teorinya si kafir. Paham? Kayak sekarang ini
kita diadu antara FPI diadu dengan Ansor, padahal sama-sama ahli sunnah wal, itu jelas di sekarang ini diadu, padahal kita sama. Itu Habib Rizik itu ajarannya sama dengan kita, kawan saya akrab itu misalnya. Jadi kalau ada orang Islam berbeda sedikit, langsung si kafir datang kedua-duanya ini, satu bela ini semua semakin runcing perbedaan itu. Nah, waktu itu dibantu oleh kolonel Inggris Muhammad bin, niatnya bagus. Muhammad Abdul Wahab ini niatnya untuk membersihkan Islam dari ajaran-ajaran yang bukan Islam, khususnya di bidang tauhid mau dibersihkan supaya Islam jadi murni. Quran dan hadis itu simbol dia, tapi kemudian dia kebablasan, berlebihan. Tujuan yang baik akhirnya berlebihan, akhirnya semua apa yang tidak ada zaman Rasulullah bid'ah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua sesat masuk neraka. Apa bid'ah itu? Apa yang tidak ada zaman Nabi itu bid'ah. Ekstrim, sehingga keluar dari ajaran yang benar.